Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Mulyani Sikatilik. Kali ini saya ingin menjelaskan materi mengenai konsep negara hukum dan demokrasi. Terdapat korelasi yang jelas antara negara hukum yang bertumpu pada konstitusi dengan kedaulatan rakyat yang dijalankan melalui sistem demokrasi. Korelasi ini tampak dari kemunculan istilah demokrasi konstitusional, sebagaimana disebutkan dalam teori konstitusi. Dalam sistem demokrasi, partisipasi rakyat merupakan esensi dari sistem ini. Kata lain, negara hukum harus ditopang dengan sistem demokrasi. Demokrasi tanpa pengaturan hukum akan kehilangan bentuk arah. Menurut Franz Magnus Suseno, demokrasi yang bukan negara hukum bukan demokrasi yang sesungguhnya. Demokrasi merupakan cara paling aman untuk mempertahankan kontrol atas negara hukum. Dimanapun di belahan dunia ini, tak satupun negara yang sudah mengklaim sebagai negara modern. Ya, mau tak mau harus mengembangkan ide-ide tentang nilai-nilai hukum dan demokrasi. Negara kita misalnya, dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 1 ya, ayat 2 dan 3 mencantumkan kedua konsep sebagai sebuah model bentuk dan kedaulatannya negara. Dan hal ini ditempatkan pada bagian awal Undang-Undang 1945. Setidaknya bahwa antara konsep hukum dan demokrasi mempunyai nilai historis yang sama, yakni dilahirkan untuk membendung adanya kesewenang-wenangan dari kekuasaan yang mempraktikkan sistem absolut dan mengabaikan hak-hak dari rakyat itu sendiri. Hampir semua negara-negara modern secara formal menganut asas kedaulatan. Artinya, kedaulatan berada di tangan rakyat dan kekuasaan bersumber kepada kehendak rakyat. Prinsip dasar tersebut kemudian dikenal sebagai konsep demokrasi, dan secara formal demokrasi merupakan sesuatu yang diidealkan oleh setiap negara. Kendati pemahaman dan penerapan di tiap negara berbeda-beda. Teori kedaulatan rakyat demokrasi adalah ajaran yang menentukan bahwa sumber kekuasaan tertinggi atau kedaulatan suatu negara berada di tangan rakyat. Dengan demikian, aturan dan kekuasaan yang dijalankan oleh negara tidak boleh bertentangan dengan kehendak rakyat. Asas kedaulatan rakyat atau paham demokrasi mengandung dua arti. Yang pertama, demokrasi berkaitan tentang sistem pemerintahan atau bagaimana caranya rakyat diikutsertakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kedua, demokrasi yang dipengaruhi oleh keadaan kultural historis suatu bangsa sehingga muncul istilah memunculkan demokrasi konstitusional, demokrasi rakyat, dan demokrasi Pancasila. Yang jelas bahwa setiap negara dan setiap pemerintahan modern pada akhirnya berbicara tentang rakyat. Rakyat menjadi titik sentral, karena rakyat di suatu negara adalah pemegang kedaulatan, dan dengan kedaulatan tersebut bersumber kekuasaan. Pengertian lain dari negara hukum secara umum ialah kekuasaan negara dibatasi oleh hukum. Oke, cukup sekian dulu dari saya. Apabila ada tambahan ataupun saran, kritik yang membangun, langsung di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.